Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nabila Yusfa Melani dengan NIM C1C021150 dengan judul Akad Ijarah. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang latar belakang tersebut. Fikih muamalah merupakan aturan yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat. Di dalamnya termasuk kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satu jenis transaksi ekonomi yang dibahas di dalam fikih muamalah ialah ijarah. Ijarah merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam pelaksanaan ijarah ini, yang menjadi objek transaksi adalah manfaat yang terdapat pada sebuah zat. Ijarah sering disebut dengan upah atau imbalan. Ijarah yang sering kita kenal dengan persewaan sangat sering membantu kehidupan. Karena dengan adanya ijarah ini, seseorang yang terkadang belum bisa membeli benda untuk kebutuhan hidupnya, maka bisa diperbolehkan dengan cara menyewa. Sebagaimana transaksi umum, maka ijarah memiliki aturan-aturan tertentu. Kebanyakan para pelaku ijarah saat ini melakukan transaksi ini hanya berdasarkan kebiasaan saja, tanpa tahu dasar hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Pengertian akad ijarah atau disebut dengan menjual manfaat. Menurut ulama akad ijarah itu pengertian yang pertama adalah ulama Hanafiyah. Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Yang kedua ada Syafi'iyah atau akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mudah mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Yang ketiga ada Malikiyah dan Hanabilah, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Ijarah sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkannya sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Menurut penulis, keduanya benar. Kemudian ijarah akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat yang boleh disewakan, adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. Selanjutnya, Wahbah al-Juhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam Ilam al-Muwaqqi'in bahwa manfaat sebagai asal ijarah sebagaimana ditetapkan ulama fikih adalah asal fasid atau rusak. Sebab tidak ada landasannya baik dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' maupun qiyas yang syahih. Menurutnya, benda yang melakukan suatu manfaat sedikit demi sedikit asalnya tetap ada. Misal pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat, sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari suatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian, sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asal tetap ada. Selanjutnya ada jenis-jenis akad ijarah. Ijarah al-manfi, ya, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat atau benda, seperti contoh menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah, dan lain-lain. Yang perlu diperintahkan adalah tidak boleh menjadikan objek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh syariah. Ijarah al-amal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Contohnya adalah penjahit atau jasa insinyur dalam pembangunan dan lain-lain. Dan tentunya manfaat yang diberikan tidak keluar atau dilarang oleh syariah. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah.
Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ajir khas atau disebut pekerjaan khusus. Pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditentukan. Contoh, pembantu rumah tangga menyusui anak seperti zaman Rasulullah. Yang kedua, ada mustarak, orang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terkait oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya bukan penyerahan dirinya terhadap pihak lain. Contohnya, insinyur atau pengacara. Selanjutnya ada dasar syariah. Yang pertama ada Al-Quran. Jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berilah mereka upahnya. Dalam Quran surah Talak ayat 6. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatalah dia Syuaib, "Sesungguhnya bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu." Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 26 sampai 27. Selanjutnya ada as-sunnah. Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dari Ibnu Umar. Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya. Hadis riwayat Abdul Razak dan Abu Hurairah. Yang ketiga ada ijma. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasyai dari Sa'id ibn Abi Waqqas. Baiklah, terima kasih atas presentasi saya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.